Oke. Anak-anak, kalau kita dipimpin oleh Roh Allah. Siapa itu Roh Allah? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita dipimpin Roh Allah, kita itu nggak buat dosa. Apa itu dosa? Berbuat jahat. Iya, kejahatan yang melanggar hukum Allah. Di mana hukum Allah? Di semua yang ada di sini hukum Allah harus kita lakukan. Kalau tidak kau lakukan, kita berdosa. Berarti kita bukan anak bukan dipimpin oleh Roh Allah. Jadi anak-anak, kau cek dirimu. Aku udah lakukan firman belum ya? Aku masih buat kejahatan tidak? Kita harus sadar. Kalau masih melakukan kejahatan, melakukan dosa, tidak melakukan yang ada dalam firman Tuhan, berarti kita tidak dipimpin Roh Allah. Berarti kita bukan anak Allah. Apa itu perintah Allah? Apa itu yang ada di Alkitab? Satu contoh. Firman Tuhan bilang, hormati orang tua. Supaya apa? Supaya panjang umurmu, bukan pendek, panjang. Kalau kita hormat orang tua, firman Tuhan juga bilang kita juga harus hormat bukan orang tua, orang yang lebih tua. Siapa yang lebih tua? Banyak, guru, kakak, opung, siapa lagi, amang baru, ubat tulang, kakak, abang, tante, segalanya yang lebih tua harus hormat. Kalau kau tidak hormat berarti pendek umurnya, tidak lanjut umurnya. Bahkan kata firman Tuhan, kalau kita tidak hormat, tidak baik keadaan kita. Apa itu maksudnya? Dia bodoh, dia miskin, dia sakit-sakitan. Itu dia tidak baik keadaannya. Jadi makanya kita perlu hormat. Itu adalah perintah Allah. Kalau kita langgar, berarti kita berdosa. Apalagi yang ada di firman Tuhan. Firman Tuhan bilang, perhatikan sini. Firman Tuhan juga bilang, katanya kita itu jangan mengejek. Karena pengejek. Perhatikan sini. Tanda-tanda akhir zaman akan timbul pengejek yang mengikuti hawa nafsunya. Jadi kalau kita mengejek teman kita, orang tua kawan kita, berarti kita adalah anak Iblis. Anak akhir zaman yang mau dibinasakan. Jadi makanya kita jangan langgar firman Tuhan. Jangan jadi pengejek. Kalau kita buat, apalagi pas kita ibadah, kita ribut, main-main, mengejek Tuhan. Tuhan sudah kita bilang, Tuhan hadirlah di sini Tuhan. Tapi kita main-main, kita ejek hadirat Tuhan, lagu Tuhan, pujian Tuhan kita ejek. Akhirnya apa? Iblis masuk. Makanya kau duduknya nggak tertib. Makanya kau ganggu temanmu. Karena iblis masuk. Makanya kau jadi main-main, tidak sungguh-sungguh ibadah. Makanya orang-orang seperti itu berarti dia tidak dipimpin Roh Allah. Mana amin ya? Amin. Jadi perhatikan, kita jangan mengejek. Orang-orang pengejek itu masuk neraka. Minggu yang lalu apa dibilang? Kita harus bawa damai. Harus ada peace di hatimu. Apa tuh? Peace. Bukan gitu, tuh sarangeo. Bukan ngeo-ngeo. Oh ya gini, peace. Peace. Gitu. Harus ada peace. Apa itu? Damai di hatimu. Kalau enggak maunya ngajak berantem. Tinju kau. Ngajak berantem aja kerjanya. Mamanya pun mau dihantam, bapaknya pun mau dihantam. Wih, berarti dia nggak dipimpin Roh Allah. Firman Tuhan juga bilang, hai pemalas, belajarlah kepada semut. Siapa di sini malas? Malas ngerjakan
pekerjaan rumahnya, Rindu. malas membantu orang tuanya, Rindu. malas beribadah. Kata firman Tuhan, hei pemalas, belajar kau sama semut. Semut itu nggak pernah tidur, selalu bekerja, rajin dia, rajin. Ingat ini nanti bisa masuk kuis. Semut itu rajin, makanya kau yang pemalas belajar kepada semut supaya jangan jadi anak-anak pemalas. Kalau dia pemalas berarti dia nggak dipimpin roh Allah, karena dia malas segalanya, malas bantu orang tuanya, malas melakukan firman Tuhan, perintah Tuhan, malas belajar, malas mengerjakan PR-nya, malas semua malas. Berarti dia belum dipimpin roh Allah. Mana aminnya? Jadi makanya anak-anak kita harus sadar, apakah aku sudah melakukan firman Tuhan? Apakah sudah ada benih di hatiku, benih firman? Apakah aku anak-anak Allah? Hah? Firman Tuhan juga bilang, ampunilah musuhmu, katanya. Banyak loh perintah firman Tuhan yang harus kita lakukan. Ampunilah musuhmu, katanya. Siapa musuh? Siapa musuh? Bukan hanya iblis, musuh kita. Siapa yang kita sakiti, siapa yang kita benci, siapa yang berantem dengan kita nggak suka dengan dia, itu musuh, katanya ampuni. Rindu paritan. Jadi kalau kalian berantem sama kawannya, berantem sama adiknya, abangnya, kakaknya, atau siapapun, Rindu berantem lalu sama mamanya. apa itu mengampuni? Bagaimana mengampuni? Memaafkan. Iya, memaafkan. Jangan sombong. Enggak mau aku. Aku benci sama dia. Aku udah dipukul. Aku sudah ditinju dia. Aku sudah diejek. Enggak mau aku. Harus mengampuni. Kalau tidak kita lakukan, berarti kita apa? Melakukan dosa. Berarti belum dipimpin Roh Kudus, Roh Allah. Jadi makanya anak-anak kita harus mengampuni. Ampuni, bilang sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolong aku. Aku mau mengampuni. Sebut namanya. Siapa kawanmu? Aku mau mengampuni. Setelah kita mengampuni, kita mengasihi. Kita harus kasihi adik kita, abang kita, keluarga kita, teman kita, siapapun. Harus kita kasih sama seperti Yesus yang mengasihi kita. Melalui apa Yesus mengasihi kita? Melalui apa? Ini kayaknya mau kena ini. Mengasihi. Yesus mengasihi kita melalui apa? Melalui apa? Melalui apa yang dia lakukan? Hah? Melalui WA? No. No. Bukan Alkitab. Kenapa lupa? Yesus mengasihi kita karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa anaknya? Yesus. Ngapain Yesus mengasihi kita? Yaitu Disalibkan. Good job. Disalibkan. Mati untuk menebus dosa manusia. Karena dia mengasihi kita. Dia mengampuni kita. Seharusnya kita ini ke neraka karena kita berdosa. Tetapi karena Tuhan Yesus mengasihi kita, dia mati di atas kayu salib. Jadi kita pun harus mengampuni, mengasihi musuh kita, teman kita yang sudah berantem dengan kita, ya. Kalau tidak kita lakukan, apa yang terjadi? Berarti kita bukan dipimpin roh Allah. Mana amin ya? Jadi anak-anak, yuk kita lakukan firman Tuhan. Yuk. Menunjukkan bahwa kita adalah anak Allah. Jadi jangan lagi mengejek, ya. Nanti kalau kita mengejek, kita marah, kita cakap kotor, masuk iblis.
Dibuatnya lagi kita makin parah, makin buat dosa. Akhirnya kita makin jauh dari Tuhan dan malas beribadah, malas belajar, malas bantu orang tuanya, malas untuk melakukan firman Tuhan. Mau kalian seperti itu? Nggak mau lah, nanti ke neraka, bukan ke surga. Ya, jadi anak-anak, yuk mari kita mau dipimpin